kakinya ini ditarik-tarik, tarik-tarik kayak semalam itu, tarik-tarik kayak semalam. Di situ. Jadi si Euler ini tambah ketakutan ya guys, kakinya ditarik-tarik. Aduh, ini nggak bisa dibiarkan ini, karena sudah bosan kan dengan teror seperti itu. Jadi si Eulernya ini dia tarik kakinya, pelan-pelan dia buka selimutnya itu, dia lihat nggak ada apa-apa. Hai, dalam hatinya ini, aduh, kalau seperti ini nih bisa-bisa saya nggak bisa bertahan lama di kapal ini. Tapi ya waktu itu dia kan anak baru istilahnya baru berlayar lah, itu mungkin baru kapal perdamanya dia. Jadi dia berusaha untuk melawan. Dia lanjut tidur. Paginya bangun, sudah dia lihat jam itu sekitar jam 6 ya. Dia bangun, dia lihat di kamarnya itu ada darah guys, ada darah di lantai. Tapi cuman ada berapa titik itu di lokasi yang berbeda itu ada darah. Dia lihat kan, darah apa ini? Darah manusia tuh bukan ini katanya. Jadi dia pokoknya yang ngerasa takut horornya itu dia simpan sendiri. Dia nggak mau cerita sama teman-temannya, nanti dituduh mau nakut-nakutin. Jadi dia ambil lap, dia kasih basah, dia lap lagi bekas darah itu. Sudah, anggap aja nggak terjadi apa-apa. Jadi ya sudah siang kan, jadi sudah aman seperti biasa lagi kegiatan aktivitas ngetok kerja ya. Siang sudah sampai di sore, sudah malamnya lagi nih. Jadi itu sudah hari ke-5 ya, hari ke-5 tidur lagi dia. Jadi waktu itu Euler itu belum sabar. Jadi pas hari ke yang siangnya itu dia naik, yang paginya itu loh, habis dia ngelap darah itu dia naik ke salon, dia lihat kamar KKM. Jadi kan waktu itu ada kapten. Kenapa mas? Jadi si Euler itu bilang, "Ket, KKM sudah ada ya?" Jadi kata kapten, "KKM yang mana mas?" Nah, tadi malam aku lihat di ruangan kosong itu ada bapak-bapak lagi sembahyang. Nggak tahu kata kapten, jam berapa? Mungkin jam 12:30 atau jam 1 kata si Euler itu. Nggak tahu kata kapten, kami sudah tidur jam segitu. Mungkin orang darat kali yang numpang sembahyang di kapal, security ke apa kah. Jadi si Euler ini nggak mau terlalu dipikirkan, sudah nggak apa-apa. Dia naik lagi kerja kan, sudah selesai sore, mandi, malam lagi nih, tidur lagi dia. Tidur terus dia bilang itu punya jam itu sama, kalau nggak jam 1:30, jam 2 punya diganggu tuh sampai jam 3. Itu katanya jam 2 lewat sedikit lah. Dia katanya kayak ada yang kasih bangun. Bangun kamu, bangun. Jangan di situ kamu, katanya. Itu yang dia dengar ya. Jadi kayak semacam berhalusinasi atau berapa kah dia. Dia pas buka mata, di sudut ruangan itu kuntilanak lagi. Jadi kuntilanak itu berdiri, di sampingnya itu ada anak kecil yang wajahnya ini hancur sambil pegang boneka. Tapi si kuntilanak itu rambutnya nutup wajahnya. Kalau anak kecilnya yang wajahnya hancur itu menangis di darah. Si Euler itu guys, saking gak tahannya, saking ketakutan melihat yang ada di depan matanya, dia berteriak, hai, tolong
Jadi si yang 4 orang temannya yang di depan ini langsung semuanya bangun, langsung masuk kamarnya Euler. Mas, kenapa mas, kenapa? Jadi si Euler itu bilang, aduh, aku nggak sanggup tidur di sini, aku nggak sanggup. Kenapa, kata si yang mulim itu, kenapa mas? Ngeri di sini Cip, ngeri. Ya sudah, kamu tidur aja sama-sama kami di sebelah. Jadi ya malam itu Euler itu tidur lagi sama-sama teman-teman. Jadi dia bawa kasurnya karena ranjang yang tersisa itu di atas. Jadi karena si Euler itu nggak mau naik ke atas, dia turun lagi tidur di bawah. Jadi dia turun tidur di bawah. Dia tidur seperti biasa, tutup mata, ketiduran, terbangun. Udah pagi kan? Kaget dia. Kok dia sudah kembali di kamar yang orang-orang mesin itu? Kok aku udah di sini? Kaget dia kan? Langsung dia keluar, dia lihat ke kamar-kamarnya teman-temannya. Orang-orang sudah ada semua, sudah naik. Langsung dia cepat-cepat naik ke atas. Jadi dia tanya sama yang 4 orang temannya itu, mas, kok saya tidur di kamar orang-orang mesin lagi? Bukan tadi malam saya tidur sama-sama kalian? Jadi si yang temannya itu bilang begini, kamu itu sudah dibilangin tidur di situ aja malah pindah. Jadi kan Euler ini bingung, pindah. Dia kan merasa nggak ada apa-apa. Pokoknya dia tidur, tutup mata, bangun pagi itu sudah di kamar yang orang mesin. Jadi kata si temannya itu, kamu itu loh mas, tadi subuh itu bangun. Jadi aku tanya, mau kemana? Kamu nggak jawab. Kamu langsung ngambil kasur, bawa ke kamar kalian itu. Makanya aku pikir waktu itu kamu sudah nggak takut lagi, jadi kamu balik tidur ke situ. Jadi Euler itu bilang, saya nggak tahu mas, mungkin saya mimpi jalan sendiri itu. Jadi kata yang temannya 4 orang itu, mungkin kamu mimpi kali. Jadi sudah ini. Jadi hari itu mulus berjalan, kerja seperti biasa. Datang lagi teman 1 orang, tapi sayangnya bukan orang mesin. Jadi si Euler ini belum ada teman untuk tidur. Yang datang ini orang dek, second officer, mulim 2-nya. Jadi malamnya ini si Euler ini bilang sama Seken, tolonglah kamu tidur sama saya aja, temannya saya di kamarnya orang mesin ini. Kenapa, kata Seken? Saya nggak berani tidur sendiri di sini. Wah, Seken itu langsung kayak nantang begitu. Kenapa, ada hantu kah? Kamu begitu aja takut, saya penakut, katanya. Jadi Seken ini masuk tidur sama si Eulernya ini. Tidur, tiba-tiba jam subuh lah, si Seken ini kasih bangun si Eulernya itu. Mas, bangun mas, bangun. Jadi bangun Eulernya ini. Kenapa, kata Eulernya, saya nggak sanggup tidur di sini mas, saya mau pindah aja ke sebelah. Kalau mas ya terserah aja lah, mas mau tidur di sini atau ikut saya ke sebelah, terserah. Pokoknya saya nggak sanggup, saya nggak mau tidur di sini. Jadi Seken itu lari, dia kembali tidur di kamarnya sana. Nah, Euler ini sudahlah, dia kan juga lihat sudah subuh, nanggung juga pindah ke sebelah, mending sudahlah dia biar tidur di situ. Jadi dia tidur subuh itu. Pagi itu loh dia mimpi itu kuntilanak yang dia lihat itu datang, dicekiknya katanya. Jadi si Euler itu seperti itu guys. Euler ini teman gue tuh tinggal dikasih bangun sama untuk mulim 1 itu turun ngambil rokok kah apa waktu itu di kamarnya. Pas lewat di kamarnya Euler itu lihat si Euler itu lagi jadi langsung dikasih bangun. Mimpi yang ya. Jadi itu sudah hari ke-6 kah? Ini sudah hari ke-7 ini sudah. Besoknya lagi hari ke-7 kan 1 minggu. Si Euler itu baru terpejam tidur, datangin lagi dalam mimpi, dibilangin sama si kuntilanak gitu, kamu kalau mau selamat, kalau pengen selamat, mending pulang aja, mending berhenti aja dari sini.
jangan kamu di kapal ini. Tapi kalau kamu pengen celaka, ya lanjutkan aja kamu di sini, kata si yang dalam mimpinya itu. Jadi si Oiler ini terbangun, pokoknya dia nggak bisa lah dipikirkan, dia nggak bisa mikir, dia kepikir, maksudnya dia nggak bisa berpikir yang lain-lain, dia hanya kepikiran yang ucapannya kuntilanak dalam mimpinya itu. Kalau pengen selamat, pulang aja, jangan di kapal ini. Jadi kan mau dibilang halusinasi, mau dibilang bunga tidur, tapi pesan-pesan ini loh kayak mengerikan begitu, menyangkut keselamatan loh. Kalau pengen selamat katanya, jangan di kapal ini, mending kamu pulang katanya. Pulang kamu selamat daripada kamu di sini kamu mati. Jadi pas paginya ya si Oiler itu memutuskan berhenti. Baru 1 minggu di kapal sudah berhenti, dia pulang. Jadi dia bilang sama kapten, dia bilang sama semua orang-orang, aduh saya nggak sanggup saya untuk melanjutkan kerja di sini, saya hatinya nggak tahan katanya. Jadi ya kapten sama teman-teman yang lain nggak bisa karena Oilernya nggak bisa ditahan, akhirnya ya silakan pulang aja nggak apa-apa. Jadi dikasih surat pengunduran diri, suruh bawa ke kantor kan, biar sekalian ngambil dokumen-dokumen yang sudah ditinggal di kantor itu. Jadi turunlah si Oiler ini, turun dari kapal, lewat di pos satpam, lihat bawa tas besar kan. Jadi security bilang begini sama dia, mas yang kemarin Oiler yang baru datang itu ya? Oh, iya pak saya baru datang. Hah? Ternyata nggak tahan juga, kirain tahan, ternyata nggak tahan juga. Jadi kan si Oilernya ini bingung, lah maksudnya apa pak? Sini mas, sebelum mas itu sudah ada 3 orang Oiler, tapi semuanya sama kayak mas. Tapi mas lo lumayan tahan 7 hari berhenti. Kalau yang 3 orang sebelumnya itu, yang pertama itu mas 5 hari aja berhenti, yang kedua itu 4 hari berhenti, yang ketiga 2 hari berhenti. Nah mas ini agak lumayan lama, 4 hari. Jadi kan ditanya, mereka berhenti kenapa? Jadi kata si security itu, ya jadi security itu ceritakan apa yang penyebab yang 3 orang sebelum ini berhenti, dan ternyata alasan yang bikin 3 orang itu berhenti sama persis pesan-pesannya yang ditampakkan sama yang Oiler ini alami. Terus anehnya cuman yang jabatan Oiler aja yang sering diganggu, kalau yang lain ini nggak pernah. Jadi ya pada waktu itu temanku si Oiler ini langsung pulang, dia ke kantor ngambil sertifikatnya semua, habis itu balik lagi kampung halamannya. Dia pikir ya keselamatan lebih penting, lebih baik berhenti aja lah daripada dilanjutkan hanya demi uang, terus keselamatan atau nyawa lah jadi taruhannya. Mending ampun pak, saya menyerah, kata si Oilernya itu. Dia pulang. Oke lah guys, itu tadi salah satu cerita horor yang diceritakan oleh temanku ya. Jadi cerita itu sudah terjadi sekitar beberapa tahun yang lalu. Jadi bukan baru 2 atau 3 tahun ya, tapi mungkin sudah 8 atau 9 atau 10 tahun, bahkan mungkin sudah lebih terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Jadi ya pas yang saya ambil ya pesan-pesannya itu ya, kalau kerja ya harus utamakan keselamatan guys. Mungkin ada 1-2 kapal ya, sebagian besar sih di kapal itu ada penunggunya, tapi ada penunggu yang baik,
ada yang suka usil, yang suka mengganggu kru-kru kapalnya. Tapi ya selama saya sendiri di beberapa kapal itu ada juga kejadian horor, tapi bukan saya sih yang ngalaminnya, cuman teman yang satu kapal itu yang ngalaminnya. Jadi yang saya kan sudah ada mungkin ada sekitar 4 kapal ya, mulai saya kerja itu sampai sekarang ada 4 kapal, karena saya orang itu awet, saya itu orangnya tahan kerja di kapal. Mau kapal itu apakah kata orang, saya tetap bertahan di situ. Jadi ya kalau saya sih nggak pernah, maksudnya saya pernah mengalami kejadian horor tapi nggak sampai ditampakkan itu loh, melihat langsung nggak pernah. Ya kalau bisa jangan sampai lihat langsung, ya bisa pingsan saya mas. Jadi ya bingung juga ngomongnya. Ya mudah-mudahan lah kedepannya saya tidak akan pernah mengalami kejadian horor kayak temanku itu. Saya nggak bisa bayangkan kalau terjadi, bukan main itu, rasanya mau pingsan. Oke lah, itu aja dulu guys cerita horor di video kali ini. Dan jangan lupa saksikan terus ya, tunggu terus video-video cerita-cerita horor dari channel ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan ya kalau bisa sih dibagikan aja biar banyak orang yang nonton video ini. Oke, itu aja dulu. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.